Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam Bu Anita. Selamat pagi juga. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Baik. Gimana kabar Bu Anita? Alhamdulillah saya Ibu. Masya Allah, tabarakallah Ibu, setelah sekian lama ya kita baru bersua kembali. Ya, betul. Kita sangat kangen, kami teman-teman di sekolah juga sangat rindu sama Ibu, tapi Ibunya sudah di sini nggak apa-apa Bu ya. Ya sama ya, Ibu juga kangen, suka mengenang masa-masa kita bersama ya Iya, di Ibu. SDN Pasir Honje. Iya. Tapi dah gimana lagi ya? Iya. Kenangan terindah Bu ya. Gitu ya. Baik Ibu, di sini Anita ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena Ibu sudah berkenan untuk Anita wawancarai mengenai terkait tugas Anita di pendidikan calon guru penggerak ini. Alhamdulillah Anita sekarang sudah menginjak modul 3, tepatnya di 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijaksanaan ataupun kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini Anita ingin menimba ilmu dari Ibu, bagaimana Ibu mengambil keputusan sebagai pemimpin di sekolah. Baik Ibu, boleh Anita mulai? Boleh silakan. Boleh, baik Ibu. Di sini Anita akan mengutarakan beberapa pertanyaan. Mohon Ibu jawab dengan yang senyaman-nyamannya Ibu ya. Bagaimana pengalaman Ibu sebagai KS? Baik Ibu, nomor 1 adalah berdasarkan Ibu menjadi kepala sekolah, keputusan apa yang menurut Ibu sebagai keputusan yang bermakna ataupun keputusan yang terbaik yang memberikan tantangan tersendiri yang harus Ibu putuskan dalam situasi ataupun berbagai tantangan tersebut. Baiklah ya Bu Anita. Atas pertanyaan Bu Anita, mungkin banyak sekali ya kasus-kasus yang saya temui di sekolah. Di antaranya contoh kecilnya gitu ya, bukan kecil atau ya gimana, perkelahian siswa misalnya gitu ya. Tentu saja ketika menyelesaikan perkelahian tersebut, yang awalnya mungkin anak-anak itu hanya bercanda, ya kemudian terbawa emosi, gitu kan, akhirnya menimbulkan perkelahian. Nah biasanya saya selesaikannya langsung di tempat itu, gitu ya, ketika peristiwa terjadi. Nah menghadapi anak seperti itu, ya tentu saja saya harus hati-hati ya menanganinya. Itu yang pertama mengidentifikasi dulu ya masalahnya apa. Kemudian saya juga tentu saja melibatkan wali kelasnya. Kemudian ditanya gitu kan, kita sama-sama bertanya apa masalahnya anak tersebut sampai terjadi peristiwa seperti itu. Nah setelah identifikasi kasusnya terungkap, mungkin saya bisa menyelesaikannya biasanya dengan menerapkan disiplin gitu ya. Tentu saja yang tidak memberatkan salah satu siswa ya. Di sini kan kita harus adil-adilnya menangani permasalahan tersebut. Biasanya setelah diselesaikan, kalau misalnya masalahnya ringan gitu ya, tidak menimbulkan kekerasan fisik, itu hanya misalnya perkelahian biasa gitu ya. Nah biasanya saya menyelesaikan tidak dulu melibatkan orang tua, saya selesaikan dulu secara intern aja di sekolah. Biasanya anak-anak kembali akur lagi ya, gitu ya. Yang namanya anak-anak biasanya tidak lanjut gitu ya, karena saya juga di sekolah tentu saja setiap upacara atau setiap guru di kelas juga selalu mengutamakan atau menasehati tentang bullying gitu ya. Tidak boleh itu dilakukan di sekolah, itu termasuk misalnya kata-kata mengata-ngatai orang lain gitu ya, dengan kata-kata kasar dan sebagainya, itu tidak boleh ya. Mungkin begitu Bu Anita. Mohon Ibu, hatur nuhun. Selama ini Ibu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Bagaimana Ibu cara? Nah ini kasus-kasus itu kan bermacam-macam ya Bu Anita. Nah itu ada yang bisa diselesaikan dengan intern gitu ya, salah satu pihak sudah selesai gitu. Tapi juga ada juga peristiwa yang memang harus melibatkan komite gitu ya. Jadi saya prinsipnya tentu saja menggunakan paradigma itu ya, misalnya ketika benar atau benar gitu kan, antara
kejujuran, Iya. keadilan lawan kasihan, Iya, gitu benar. kan ya. Benar sekali, Ibu. Ya tergantung kasusnya, Tergantung bagaimana kasusnya. penyelesaiannya itu tergantung kasus yang Iya, dihadapi. nanti secara tidak langsung akan nampak Bu ya, apakah ini kasus termasuk dilema etika Nah, ataupun rujukan moral itu, gitu Bu ya. Identifikasinya Iya. dilihat dulu kasusnya Dilihat dulu seperti ya, apa. identifikasi dulu ya. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua hal kepentingan yang sama-sama benar ataupun yang sama-sama mengandung nilai kebijakan. Nah, untuk kasus seperti itu sering ya Iya, terjadi. Contohnya kasus itu tidak selalu harus murid ya. Iya. Misalnya guru juga Iya, gitu boleh. ya. Nah, misalnya ada guru yang izin tidak masuk sekolah Iya. gitu kan. Di satu pihak kan benar juga ya karena Iya. dia mempunyai kepentingan, tapi di lain pihak ada yang ditinggalkan gitu ya. Benar, karena Nah, untuk tugas beliau juga Bu ya. gitu. Untuk itu ya kita menyelesaikannya berkolaborasilah dengan guru-guru yang lain. Kalau ada guru yang kebetulan tidak mengajar, yang punya mengisi kekosongan ibu guru tersebut. Hebat sekali, Masya Allah, tabarakallah Ibu. Lalu Ibu, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sama ya, sebetulnya pertanyaannya seperti tadi, mengidentifikasi masalah ya. Mungkin langkah-langkahnya dengan menganalisa dulu Bu ya. Menganalisa Bu, ada kan kalau nggak salah ada 9 langkah itu ya yang harus 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Ya tentu saja keputusan yang diambil disesuaikan dengan kasus yang dialami. Iya, baik Ibu. Lalu Ibu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif. Jadi dalam Ibu yang paling Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu bagaimana gitu? Dengan apa? Tentu saja ya, setiap keputusan yang efektif itu adalah keputusan yang tentu saja diambil bersama-sama gitu ya. Saya melibatkan guru-guru, berkolaborasi dengan guru-guru. Nah, pada kasus-kasus misalnya kasus tertentu tidak mungkin ya saya menyelesaikannya sendiri. Benar gitu. sekali. Kemudian saya juga kan tentu saja akan melibatkan guru. Tentunya dengan menggunakan paradigma Bu ya. Iya betul. Paradigma keputusan. Ya, benar. Baik Ibu, untuk selanjutnya hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Tantangan yang dihadapi ya tentu saja misalnya kasus-kasus, tapi sebetulnya di sini tidak pernah ya ada kasus-kasus, alhamdulillah tidak pernah ada kasus yang berat gitu. Jadi tantangan yang dihadapinya tidak terlalu berat gitu. Alhamdulillah dengan kolaborasi dari guru-guru, semua tantangan yang hadapi di sekolah ini bisa terselesaikan dengan baik. Tentunya kolaborasi di sekolah Ibu ini terjalin dengan baik karena Ibu sudah menanamkan kemitraan yang solid. Betul ya sekali Bu Ita ya, seperti itu gitu. Itulah tujuannya sekolah itu kan, yaitu kepala sekolah tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari guru-guru. Mohon daras. Baik Ibu, untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Sebetulnya jadwal belum ya, belum ada jadwal. Tapi ketika suatu kasus terjadi, saya biasanya menyelesaikannya pada waktu itu juga. Pada waktu gitu itu ya, on the spot Bu ya. Ya jadi ketika suatu kasus terjadi, selesaikan pada waktu itu juga. Jadi belum ada jadwal. Alhamdulillah. Iya baik, nggak apa-apa Ibu. Lalu Ibu, untuk selanjutnya, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tentu saja ya, selain guru-guru ya yang membantu saya dalam menyelesaikan setiap permasalahan, tetapi saya juga akan meminta bantuan komite gitu ya ketika mempunyai masalah murid gitu ya, atau orang tua gitu ya.
Nah, selanjutnya saya juga tentu saja peran pengawas bina itu ya sangat Iya. penting sekali. Iya. Itu sangat membantu saya ketika saya mengalami kesulitan Iya. menghadapi kasus-kasus tertentu gitu. Saya Iya. melibatkan Pengawas ya beliau bina, gitu selaku ya. pimpinan ibu Nah, ya, betul yang dapat sekali, memberikan arahan Hmm. ataupun memberikan bimbingan kepada Nah, ibu ya betul, selaku betul kepala sekali, Bu Anita. sekolah. Iya. Iya, baik, masya Allah, tabarakallah. Tidak terasa ibu ya, waktu sudah ke pertanyaan terakhir ibu ya, mohon iya, waktu iya, lagi. iya. Alhamdulillah ya. Untuk yang terakhirnya ibu, dari semua hal yang telah ibu sampaikan barusan ke Anita, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu sebagai pengambil keputusan di Lima Etika? Banyak sekali ya, sejak menjadi kepala sekolah tentu saja banyak sekali pembelajaran yang sudah saya ambil ya Bu Anita. Ya. Insya Allah nanti juga ya Bu Anita kalau jadi kepala sekolah harus siap mental gitu ya. Ibu, insya Allah. Intinya kita harus selalu siap ya, siap mental ya, terutama gitu kan harus selalu bahagia gitu ya. Dalam menyelesaikan kasus tidak terlalu panik gitu ya Bu Anita. Jadi tentu saja saya juga melibatkan semua guru dalam masalah. Itulah yang bisa membuat saya kuat itu kan sebagai kepala sekolah dengan dibantu oleh guru-guru di sini. Ibu gitu. Mungkin jadi lebih banyak memahami karakter Bu ya. Betul sekali ya gitu. Intinya sabar aja, sabar. Harus banyak sabar. Jadi kepala sekolah harus banyak sabar Bu ya. Itu harus bisa. Iya, harus lebih bijaksana mungkin Bu ya. Emosi itu harus terkendali. Iya, gitu, harus pandai mengendalikan emosi. Gitu, Iya, masya Allah, tabarakallah Ibu. Selama sesi wawancara ini Anita banyak sekali mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga wawasan dari Ibu. Anita ucapkan terima kasih sekali lagi karena Ibu sudah berkenan meluangkan waktunya untuk membantu Anita dalam sesi tugas mewawancarai kepala sekolah. Hatur nuhun sekali Ibu, hatur nuhun sekali atas waktunya, atas ilmunya. Anita izin tutup Bu ya. Izin untuk menutup sesi wawancara ini. Anita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ya Bu Anita, Ibu juga doakan ya mudah-mudahan Bu Anita lancar dan amin ya Allah. Kegiatan ini ya. Amin ya Dan Rabbal alamin. kedepannya semua sukses. Amin ya Rabbal Tetap alamin. semangat untuk belajar dan belajar Siap, terus ya. Iya. Menjadi pembelajar sepanjang hayat Ibu ya. Amin. Hatur nuhun Ibu. Baik Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Siang. Alhamdulillah Bapak akhirnya Anita bisa bertatap muka dengan Bapak ya. Iya. Baik Bapak, di sini Anita dalam rangka mengerjakan tugas dalam pendidikan CGP Anita Bapak terkait penugasan di modul 3.1 tentang mewawancarai pimpinan sekolah yaitu Bapak sendiri selaku pimpinan Anita dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan Bapak sebagai pemimpin. Baik Bapak, untuk mempersingkat waktu, mungkin Bapak tidak memiliki waktu yang banyak, Anita langsung aja Pak ya, to the point. Baik, berdasarkan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, keputusan yang menurut Bapak sebagai keputusan yang bermakna ataupun yang terbaik, yang memberikan tantangan tersendiri, tentu harus Bapak putuskan dengan situasi yang dihadapi ataupun dengan berbagai pertimbangan dan tantangan sendiri. Jadi sebagai pengalaman Bapak, keputusan apa yang paling terbaik yang Bapak sudah lakukan? Baik, terima kasih Neng. Menyambung dari pertanyaan yang Neng barusan. Keputusan apa? Sebetulnya keputusan untuk mengambil tindakan disiplin di sekolah terutama pada siswa. Karena tidak sedikit kalau di sekolah itu ada kejadian siswa melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Salah satu contohnya yang menjadi kebiasaan di sekolah itu hampir tiap hari terjadinya adanya perkelahian. Ya, itu kedisiplinan itu yang harus benar-benar diterapkan. Kemudian yang sekarang kita harus lebih mendisiplinkan secara langsung kepada siswa mengenai kedisiplinan tentang bullying. Bapak. Kenapa demikian? Karena bullying ini secara tidak langsung akan membuat karakter atau sifat daripada siswa itu nantinya akan menjadi
pendiam, Mohon. ya, menjadi pendiam. Nah itu, jadi dari hal-hal yang barusan ditanyakan oleh Neng, mungkin untuk sekolah kita Mohon ada. hanya itu sementara yang perlu diperhatikan terlebih dahulu kedisiplinan yang dilakukan di sekolah ini. Mohon. Berarti Itu mungkin. terkait dalam membuat keputusan dalam menegakkan ataupun dalam menerapkan kedisiplinan Pak ya di Iya, sekolah betul. kita ya. Betul. Mohon baik Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Kalau selama ini bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus, mungkin kalau secara pribadi Bapak ya, ya. Yaitulah contohnya keputusan untuk memilih antara kepentingan pribadi atau kepentingan Kelompok. ya. Pribadi mungkin yang bersifat kepentingan pribadi di sini adalah Bapak secara pribadi di sekolah harus bagaimana ya untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasusnya ini. Ya. Kemudian kalau kelompok bisa berhubungan dengan keluarga. Iya. Ataupun kelompok yang lain. Itu juga harus menjadi acuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini merupakan dilema buat secara pribadi buat Bapak. Iya. Jadi ada dua faktor. Yang pertama adalah individu. Kalau individu itu bisa kejadiannya mungkin kalau contoh di sekolah, siswa yang berkelahi. Ya, siswa yang berkelahi ya, melakukan perkelahian, kemudian mereka berkelahi itu kan kadang-kadang tidak di dalam kelas saja. Pada saat olahraga, kan kadang-kadang pada saat olahraga siswa bisa saja dari mulai awal berteman, bermain, timbul perkelahian. Iya. Dari awalnya hanya main-main saja jadi timbul perkelahian yang itu. Betul. Iya, betul. Baik Bapak. Baik, untuk selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, di sekolah kita terutamanya Pak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak. Kalau yang Bapak rasakan ya, di sekolah ini ya, mungkin yang juga bisa merasakan, tapi yang lebih dirasakan oleh Bapak yang lebih diperhatikan, itu Bapak mengambil 3 keputusan. Kalau menurut Bapak, yang pertama kita harus terlebih dahulu kumpulkan fakta yang relevan dari situasi ini atau di kejadian ini. Yang kedua, menentukan siapa di antara mereka yang terlibat. Jadi maksudnya jangan sampai pada saat kita mengambil keputusan, siapa saja yang kita tuduh, siapa saja yang kita dianggap bersalah. Tapi kalau kita langsung menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini, Bapak rasa itu lebih efektif, lebih mudah dalam menyelesaikan. Dan yang terakhir, setelahnya yang nomor 1, nomor 2 kita buat, baru yang terakhir adalah buat sebuah keputusan. Ya, keputusan dari yang pertama, yaitu tadi kumpulkan fakta, yang kedua menentukan siapa yang terlibat. Setelah tahu itu, kemudian barulah buat keputusan. Iya benar Bapak. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Sekarang langkah-langkahnya tuh. Kalau langkah-langkahnya, yang pertama mungkin jelas itu harus mengadakan analisis dari kejadian. Itu analisis dulu ya. Dari kejadian, berkaca dari kejadian yang sudah-sudah. Kemudian yang keduanya, berbicara dengan orang yang bersangkutan. Ya, setelah kita menganalisis ini, baru berbicara dengan orang yang bersangkutan. Kenapa harus yang bersangkutan? Karena kan mereka yang mengalami, mereka yang tahu, daripada kita berbicara dengan orang lain. Jadi intinya satu, melakukan analisis, yang kedua berbicara dengan yang bersangkutan. Menjalin komunikasi yang baik Pak. Iya, supaya menjalin komunikasi dengan baik. Iya. Baik. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, nih Neng, sebetulnya pertanyaan di sini Bapak rasa yang pertama, salah satu contoh itu tadi kan Neng bertanya hal apa saja yang kita selama ini anggap efektif. Iya kan, benar Bapak. Anggap efektif. Yang rasakan oleh Bapak adalah pada saat bagaimana rasa keadilan melawan rasa kesetiaan. Ya, adil. Kemudian yang kedua, kebenaran lawan
kesetiaan. Kesetiaan. Nah itu ya yang dirasakan oleh Bapak. Jadi jangan sampai pada saat mengambil keputusan kita akan condong memilih satu di antara dua. Iya. Nah itu ya. Jadi kita harus benar-benar dalam hal ini. Harus bijaksana. Iya. Jadi jangan sampai salah memilih atau menentukan permasalahan atau langkah-langkah yang tadi sampai ditanyakan oleh Neng itu mengenai efektif dalam mengambil keputusan. Yang pastinya tentunya jangan sampai memberatkan ataupun merugikan Iya. peserta didik ya Pak ya, anak-anak Betul. kita di Kita sekolah. teras. Baik, hebat Bapak. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema utama, dilema etika? Ya, Tantangannya ini, sekarang Pak. Neng, hal yang barusan tanyakan hal apa saja ya Iya. mengambil putusan. Nah ini dilema etika itu memerlukan pertimbangan. Iya. Memerlukan pertimbangan. Jadi pada saat kita mengambil keputusan juga harus ada pertimbangan. Dalam hal ini kita harus benar hati-hati sekali. Iya. Ya. Jadi kalau orang Sunda bilang seperti ini, ulah sakahaya kuma urang. Tapi harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Ini kalau kita tidak benar hati-hati dalam mengambil keputusan, yang ditakutkan oleh Bapak secara pribadi ataupun pihak sekolah akan berdampak negatif atau berdampak pada yang bersangkutannya. Iya. Gitu. Maka kita harus teliti, harus hati-hati. Ya seperti itu. Iya, iya benar Bapak. Untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal untuk dalam setiap menangani atau menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini Pak? Jadwal. Ya. Kalau itu Neng di sekolah tentunya pasti ada. Kalau jadwal di sekolah, kalau seperti yang barusan, apakah Bapak mempunyai jadwal? Ya, tentu ada. Ya. Dari mulai masuk sekolah sampai akhir pulang sekolah, ya itu sampai terakhir gitu. Itu sudah terdaftar kejadian-kejadian yang sudah tadi terjadi di sekolah itu sudah ada terdaftar dalam buku kejadian kalau di sekolah ya. Umpamanya contoh mungkin kebetulan nih Bapak barusan habis ngisi Neng. Iya. Nah inilah salah satu contoh ya. Buku jurnal kejadian, kemudian juga Pak ya. Penyelesaian ya. Nah, dari penyelesaian dari kejadian tersebut kita kejadian hari ini, umpamanya hari Senin, kejadiannya ini kita catat. Kenapa harus sampai seperti ini? Jadi ini salah satu bahan ke depan. Jadi hal-hal yang perlu kita maksudnya tekankan, harus kita lebih cermat untuk kepada siswa itu berarti hal-hal ini yang sering terjadi, umpamanya perkelahian tadi atau bullying tadi, nah itu seperti itu. Jadi kalau di sini sudah ada gitu, sudah tercover lah apa yang terjadi. Iya benar. Masya Allah, tabarakallah. Anita bangga, Anita memiliki seorang pemimpin yang sangat detail seperti Bapak. Ya benar sekali, Anita merasakan sekali manfaatnya Bapak dengan ketelitian Bapak, dengan selalu bukan menyiapkan merekod data yang otentik ketika ada kejadian apapun, kejadian yang luar biasa, Bapak selalu meminta kami sebagai guru untuk selalu mencatat Pak ya, karena terasa sekali, betul sekali kata Bapak tadi ya, untuk di masa yang akan datang untuk persiapan ataupun perbekalan kita sebagai bukti ataupun sebagai dokumentasinya Pak ya. Hebat keren Bapak. Untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Jelas ada. Jelas ya Pak, ada. Jelas ada. Itu jelas nih. Kenapa? Yang pertama, kepala sekolah, walaupun seorang kepala sekolah, Bapak di sini tidak bisa berdiri sendiri. Tapi harus ada bantuan dan kerjasama dari semua pihak. Dalam hal ini adalah warga sekolah. Neng juga sama. Neng kan selalu diminta pendapat oleh Bapak. Kemudian yang rekannya juga sama dalam menyelesaikan masalah ini. Selain daripada kita semua, mungkin ada yang lain. Kita harus ingat, kita mempunyai staf. Ya. Nah, kita tanyakan juga.
minta pendapatnya, atau bisa juga memungkinkan kalau perlu dengan adanya kerjasama dengan pihak komite. Itu makanya Bapak di sini tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan dan bantuan dari staf sekolah ataupun guru yang ada di sekolah ini. Iya, baik Bapak, hebat sekali. Sebenarnya Bapak ya, kalau setiap kali Bapak mengadakan forum, mengadakan rapat guru, Anita tuh selalu terbayang. Kan Anita sekarang sedang CGP Pak ya. Iya, betul. CGP itu adalah satu program untuk membentuk ataupun untuk memvalidasi guru-guru sebagai kepala sekolah gitu kan. Betul. Anita selalu begini, wah nanti kalau misalnya Anita jadi kepala sekolah aja mau seperti Bapak gitu ya. Yang selalu meminta opini kami, selalu meminta sarannya bagaimana. Jadi tidak Bapak egois hanya pendapat Bapak saja yang paling benar, tapi Bapak selalu bermusyawarah. Nah, itu yang Bapak bukan amalkan sih, namanya apa sih Pak? Terapkan Pak ya. Dengan Bapak juga pasti tentunya selalu merefleksikan atau meminta pendapat dari pimpinan Bapak juga ya Pak ya, pengawas bina. Bapak. Keren Bapak. Tak terasa Bapak waktunya sudah sudah hampir ke pertanyaan yang terakhir Bapak. Boleh. Sekarang mungkin ibaratkan kesimpulannya Bapak nih ya. Pertanyaan yang akan Anita lontarkan dalam semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak barusan selama ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika sebagai kepala sekolah? Kalau pertanyaan yang barusan yang rasakan oleh Bapak secara pribadi ya Neng, mohon Bapak, itu sebetulnya ada dua hal. Ada dua. Kalau secara pribadi Bapak secara pribadi Bapak. Sekarang Neng yang barusan bertanya kepada Bapak. Yang pertama, mengetahui dulu, awas nih. Yang pertama harus mengetahui sifat dan perilaku seseorangnya itu, ya. Sifatnya seperti apa? Seperti kita di sekolah kan yang juga sama kalau di sekolah. Oh, sifat si A ini seperti ini. Oh, perilaku si A ini seperti ini. Nah, itu harus diketahui dulu. Ya. Nah, yang kedua setelah kita mengetahui sifat dan perilaku tersebut, yang kedua itu adalah dapat meningkatkan, ya, secara pribadi Bapak dapat meningkatkan kemampuan Bapak, ya, dapat meningkatkan kemampuan Bapak dalam mengambil sebuah tindakan atau keputusan. Tapi dengan catatan keputusan atau tindakan yang Bapak ambil tentunya akan keputusan yang benar-benar tidak ada orang yang dirugikan. Nah, seperti ini. Iya, Masya Allah, tabarakallah Bapak. Keren Bapak, mantap hebat. Tidak terasa waktunya persoalan yang ingin Anita tanyakan kepada Bapak sudah selesai, sudah rampung. Anita di sini ingin mengucapkan beribu terima kasih sama-sama atas waktu Bapak, atas ilmunya Bapak, atas wawasan yang sudah Bapak transferkan ke Anita. Semoga Anita bisa seperti Bapak menjadi pemimpin yang dicintai oleh rekan-rekan guru di sekolah. Yang pasti intinya proses wawancara kepala sekolah ini ada insight untuk Anita Bapak. Ada masukan yang sangat pribadi, bukan hanya sekedar mengisi tugas CGP aja gitu kan. Kalau tugas CGP nanti misalnya ini melengkapi tugas, tapi enggak, ini ke personal Anita sendiri, ke pribadi Anita. Menjadi pemimpin itu harus bijaksana, harus mengayomi, yang pasti intinya harus memahami karakter Bapak ya. Harus memahami karakter para guru. Baik Bapak, izinkan Anita untuk menutup sesi wawancara ini. Hatur nuhun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya semua. Amin insyaallah. Hatur nuhun Bapak. Sami-sami mangga.